kan dengan kemarin kan pas demo tuh memang aku nggak turun ya kan, karena aku kan lihat kondisi seperti apa sih ini beritanya mau kemana juga kan arahnya. Tapi kalau aku tuh sukanya sih ya damai, aman, tentram, tapi memang kesenjangan sosial itu di kita tuh aku kan turun ke lapangan juga ya, kayak misalkan suka turun ke masyarakat. Dan sementara aku kan di dunia hiburan tuh DJ ya. DJ itu yang nontonnya biasanya tuh menengah ke atas. Tapi setelah aku kayak suka bagi-bagi kayak ke masyarakat luas, ternyata kesenjangan sosial kita tuh memang jauh. Ibarat kata uang 100.000 tuh buat masyarakat yang di bawah tuh sangat berarti, karena aku kan ada tiap hari Jumat tuh ada bagi-bagi juga. Jadi kayak bagi-bagi ke viewers aku, jadi 100.000 per orang. Dan itu aku selalu tiap Jumat. Awalnya aku sering ke kayak pesantren, panti asuhan. Nah kalau hari ini tuh memang aku temen aku sekarang memang pengusaha semua kan. Ini salah satu, ini udah aku anggap kakak, namanya Kogenta. Dia itu memang orang Bogor, Cina Bogor. Tapi dia seneng banget kayak, Kak Dinar ayo kita berbagi, temen pengusaha kita patungan yuk, kayak gitu. Kan sekarang juga ada beberapa nama kayak Koja, Coffee, Kogenta, dan mereka tuh udah kayak apa ya, udah kayak kakak, dan aku seneng sama mereka tuh, kok kalian mau berbaur sama masyarakat kayak gitu. Terus kan kayak kemarin huru hara demo segala macem, aku sih tujuannya sih pengen apa ya namanya itu, yuk kalau kita memang punya harta yang berlebih, punya rezeki yang berlebih, kita berbagi gitu, kayak gitu sih. Kayak pengen ngajak itu aja sih ke orang yang menengah ke atas gitu kan. Kalau yang di bawah memang aku udah pernah turun ke lapangan, memang kesenjangan sosial tuh memang jauh banget sih. Aku udah ngerasain. Dadakan lah pasti. Kita tuh dadakan, ini hampir berapa ya, sebulan sekali Kokoh tuh ngadain kayak gini. Kayak Kak Dinar, yuk ajak pengusaha yang lain patungan kayak gitu-gitu. Sini Koh, sini, sinilah. Jadi nih, ini tuh bukan kayak setahun sekali ngadainnya tuh. Jadi dia tuh kayak dadakan, misalkan ayo Dinar kita bagi-bagi besok lusa kayak gitu. Jadi aku sih ngerasa kayaknya tiap bulan lah Kokoh tuh ngadain ini semua. Iya kan? Enggak tiap bulan mah, cuman gimana lagi ada momennya aja tertentu. Kalau ada rezeki lebih pasti kita akan berbagi gitu. Nah ini aku senang dari dia tuh, jadi kayak ngajak berbagi gitu, ngajak berbagi, terus kita tuh terjun ke masyarakat, ke kalangan luas kayak gitu. Karena kan biasanya kalau aku pribadi kan memang DJ ya kok, jadi memang yang nonton, kalau yang Koko kan pernah nonton aku kan, yang nonton aku tuh kayak menengah ke atas ya kan kok. Dan kadang-kadang kita tuh lupa ya, ibarat kata lupa ke bawah gitu. Nah adanya Koko, jadi kan aku memang orang Sunda juga, dan Koko kebetulan tinggal di Bogor, jadi aku tuh diajak buat bermasyarakat segala macam, dan aku seneng banget. Makasih kok udah selalu ajak aku. Jadi kita nggak lupa daratan gitu. Ikut di selalu di Ciampea Bogor ya. Kadang-kadang aku yang paling seneng nih kok berbagi di mana? Di jalan. Nanti kita akan adakan. Nah, kalau di jalan tuh kan kita kayak ngasih makanan atau apa, dia nggak tahu nih orang Bandung, mungkin orang Tasik gitu ya kan kok. Jadi si makanan itu bener-bener dibawa. Nah, aku pernah diajak yang berbagi yang di pinggir jalan. Nah, itu aku seneng banget kok yang itu. Nah, nanti mungkin ke depan. Seneng lah, seneng banget karena kan bisa apa ya, bisa ngelihat orang-orang yang membutuhkan lah. Pasti kan mereka datang itu dengan butuh lah mereka itu. Iya, tepat sasaran juga kayak gitu. Karena kalau kita terjun ke lapangan langsung tuh apa ya, banyak warga itu yang memang membutuhkan gitu. Karena kan kayak kemarin aja, kayak misalkan kayak demo kemarin kan sampai kisruh segala macam. Kan mungkin kalau yang benernya ya, bukan yang anarki atau segala macamnya, itu ya mereka membela kesenjangan sosial kayak gitu. Dan ya kalau memang pengusaha yang punya usaha, yang memang usahanya lagi lancar dan rezekinya lagi berlebih, ya turun ke lapangan gitu loh, berbagi yang lebih luas lagi gitu. Karena kan kayak Koko daerah Bogor, oke kita daerah Bogornya nih gitu kan, sekeliling kita. Misalkan kalau kamu orang Tasik atau kamu orang Surabaya ya di sekitar kalian aja. Jadi kita punya apa ya namanya itu, buat apa ya, buat bikin Indonesia kita itu bersatu gitu. Jadi nggak ada cemburu sosial segala macam kalau kita sering berbagi gitu. Aku seringnya sama Koko karena Koko dari Sunda. Dari Sunda, jadi aku seringnya sama Koko, nanti kita bikin ini ya. Dia bisa merealisasikan dalam seminggu. Aturin, aku mau bikin yang bagi pinggir jalan kan
Itu cuman 3 hari kalau nggak salah. Kok aku mau bikin ini, aku mau bagiin di jalan. Oke aku sediain ya semuanya. Oke kamu nanti tinggal datang aja. Pokoknya aku udah belanja segala macam, aku urus. Dia nanti bener-bener suruh apa karyawannya segala macam buat ke pasar segala macam belanja kayak gitu. Ya ada patungan Ada patungan para pengusaha donatur. lain juga. Ya, ya. Banyak Pengusaha. donatur. Karena kan sekarang tuh kayak aku gaul sama Koko tuh dikenalin juga sama pengusaha-pengusaha lain. Ada Kofi, Koja, ya kok di circle kita tuh dan mereka memang ya orang berkecukupan lah kayak ya udah kita patungan kayak gitu. Kayak gitu. Beras 3.500 untuk 3.500 paket. 4 kilo. Sebetulnya gini, kalau untuk masalah pembagian ya kita tergantung dari apa di mana dari sumbangannya. Kalau misalkan sumbangannya banyak berupa misalkan contohnya nggak berupa beras saja, misalkan minyak atau segala macam, mungkin kita bisa lebih gitu. Mm. Di tahun ini kita beras saja. Puji syukur tahun ini kita agak meningkat, tahun lalu kita cuma 2 liter, sekarang 4 kiloan gitu. Puji syukur. Mm. Pastilah nih Pak, kita tuh kayak surprise gitu nanti kayak bulan depan dan ngide dia pasti udah kaget nih kayak misalkan aku udah telepon nih seminggu atau 3 hari kok aku mau bikin ini bagi-bagi ini oke jadi dia tuh apa ya Koko ini apa yang aku mau gitu kayak aku tuh ngide dia tuh bisa merealisasikannya kayak kok aku pengen deh bagi-bagi kayak gini kayaknya seru oke. Oke, padahal dia juga belum tentu kan waktunya sempat, tapi dia nyuruh anak buahnya buat bergerak gitu. Jadi misalkan aku mintanya 3 hari jadi, 3 hari itu bisa jadi dia realisasikan kayak gitu. Oh kalau paling daerah halaman rumah aku yang di apa namanya itu di Pisangan di daerah aku di rumah tinggal aku sih di sana sering. Kalau saya lebih ke kayak kan memang kayak bertetangga gitu ya mereka sering tetangga tuh sering kayak kasih makanan segala macam dan aku memang sering berbagi ya berbagi kalau ada rezeki kan berbagi uang kayak gitu makanan kayak gitu juga sih. Kalau malah jadi aku lebih tertinggal ya tetangga aku lebih tertinggal kok. Jadi aku seringan sama di daerah wilayah Bogor. Kalau di daerah aku tuh seingetnya kalau memang ada rezeki kan biasanya aku kalau nge-DJ tuh banyak sawerannya. Nah aku tuh bagiin kayak bagiin ke tetangga ataupun secara online juga karena aku tiap hari Jumat tuh kok aku tiap hari Jumat tuh aku bagiin uang saweran dari hasil nge-DJ juga kayak gitu. Aku suka-suka jadi kayak misalkan aku lagi scroll ini nih orang kasihan nih aku langsung DM minta nomor rekening dong dan itu kayak kalau di apa ya di HP aku itu semuanya bukti transferan ke netizen banyak banget coba nih mana HP aku yang ungu itu banyak banget transferan ke netizen semua tiap hari Jumat. Kadang-kadang aku semuanya kadang-kadang aku bagiin. Jadi semua nih kayak mana ya? Nih kayak kemarin nih aku habis berbagi tuh. Ini bukti transferan. Mana lagi ya? Tuh bukti transferan. Semuanya aku bagiin. Ini jadi kayak ada uang saweran. Misalkan dapat 10 juta, 20 juta, kadang-kadang 5 jutanya aku sawer. Tapi sekarang tuh kayak kecanduan, aku TP-TPin aja. Kayak misalkan aku lagi gabut nih malam-malam sebelum tidur. Ini orang kayaknya kasihan deh, aku TP-in. Kayak gitu dengan tujuannya sih bukan nggak ada mau pamer sama sekali cuman kayak pengen aja kayak orang ini kayaknya lagi kesusahan banget dan aku dulu pernah kesusahan juga dan itu tuh nggak enak rasanya kayak buat makan kenapa enggak iya sampai ada teman aku kawan sendiri jadi dia kayak mau pinjem uang ya kan pinjem uang itu sekitar 50 juta aku nggak ngasih sampai dia ngomong kayak gini kamu kok bagi-bagi ke netizen bisa kamu minjemin aku nggak bisa lah kamu orang mampu kamu mau minjem 50 juta kan aku bagiin ke netizen atau ke warga tuh cuma 100 ribuan apa susahnya aku bilang kayak gitu gara-gara aku nggak mau minjemin ke dia aku langsung nangis sih kayak gitu kayak ngerti nggak sih kok dia tuh kan udah menengah maksud jangan serakah lah maksud tuh apalagi ya aku lihat sih orang-orang yang mulai punya harta tuh mulai kadang-kadang lupa daratan ya kadang-kadang aku sih kayak sedih ya kayak lupa daratan kayak gitu kenapa sih kok kita kan bagi-bagi ke orang yang di bawah gitu cuman 100 ribu per orang kenapa enggak gitu tapi kan kamu mau minjemnya 50 juta aku nggak mau dan itu juga belum tentu balik gitu kan kayak gitu. Oh kalau panti asuhan ada yang deket rumah aku sering banget itu yang tempat cancer kayak gitu jadi dia ada yang kanker kulit jadi ini ada cerita
tahun lalu itu aku kan ke sana bagiin makanan, uang segala macam. Pas aku kemarin balik lagi, jadi anak-anak yang tahun lalu tuh sudah pada meninggal, nggak ada. Dan aku di situ nangis kok kayak, oh ya ampun pantesan aku mimpi terus, kayak mimpi anak-anak itu nggak tahu itu, yayasan itu spesial banget lah. Jadi dia bukan anak yatim biasa, jadi dia memang tidak ada ibu bapaknya tapi mereka punya, apa ya, punya penyakit cancer, terus ada penyakit ginjal dan masih kecil kayak umur 5 tahun udah cuci darah dan aku ke sana terus. Karena apa, nggak tahu dia tuh ada di mimpi aku dan aku, kayak sekarang tuh kenapa intens ke panti asuhan yang cancer itu, karena dia tuh udah didiagnosis kayak misalkan dia itu hidup cuma 6 bulan lagi, 1 tahun lagi dan itu aku aduh bikin sedih banget kayak gitu. Jadi aku kalau habis show dari luar kota apalagi kalau dapat saweran banyak aku pasti mampir dulu kayak ibarat kata ya uang seberapa pun buat mereka itu tetap berarti kayak gitu. Oh kalau bapak tuh seneng banget kalau aku berbagi apalagi punya kawan kayak Kogenta kan dermawan lah intinya orangnya dermawan. Jadi kan menurut aku berbagi itu, jauhin kita dari mara bahaya, ya kan, dari Tambah rezeki. iya, terus nggak tahu ya, aku rezekinya ada terus loh kok, ya kan mau mau kayak gimana pun kan, Koko tahu sendiri lah aku kerja kayak gimana. Aku tuh rezeki sesulit-sulitnya aku ada aja, mungkin karena ini doa-doa dari orang-orang yang aku cuman kasih 100.000 itu kok. Iya. Iya, kayak gitu sih. Iya harapannya sih aku kayak orang-orang yang punya rezeki berlebih, Mau mari kita berbagi. mau berbagi dan kita berbagi jangan terlalu jauh, maksud tuh orang-orang sekitar dulu kalau memang udah rezekinya banyak banget barulah luas banget kayak gitu. Tapi ya pasti keluarga utama ya kok ya, Betul, keluarga paling kalau utama keluarga. kalau keluarga udah kenyang kenapa kita nggak keluar?